Halo sahabat channel Lansia Sehat. Pernahkah Anda memulai pagi dengan segelas air hangat? Bukan air yang diberi teh, bukan juga air yang dicampur madu atau jeruk nipis, melainkan hanya air putih biasa, diseduh hangat. Tampaknya sederhana, ya. Tapi tahukah Anda, dari segelas air hangat itulah, bisa bermula perubahan besar bagi tubuh kita yang menua perlahan setiap hari. Di usia senja, tubuh kita mulai bicara lebih pelan, namun lebih dalam. Rasa nyeri di lutut, sendi yang mulai kaku saat bangun tidur, perut yang lebih sering terasa tidak nyaman, dan tidur malam yang tidak lagi nyenyak seperti dulu. Banyak lansia menganggap itu semua adalah bagian dari usia. Tapi bagaimana jika ada satu langkah kecil yang bisa kita lakukan tiap hari untuk membantu tubuh terasa lebih ringan, lebih bersih, dan lebih segar? Langkah itu adalah minum air hangat secara rutin. Mari kita mulai dengan satu pemahaman yang sederhana. Tubuh kita terdiri dari lebih dari 60% air. Dan seiring bertambahnya usia, cadangan air dalam tubuh kita perlahan berkurang. Ini sebabnya kulit menjadi lebih kering, kita lebih cepat lelah, bahkan pikiran pun kadang terasa lebih lambat merespons. Kita bisa membayangkan tubuh seperti rumah yang sudah puluhan tahun berdiri. Ia masih kokoh, tapi mulai butuh perhatian lebih. Mulai dari sistem pipa yang harus dibersihkan, sampai tembok yang perlu dikeringkan. Nah, air hangat adalah seperti pembersih alami yang lembut dan menyeluruh untuk rumah tubuh kita. Berbeda dengan air dingin yang bisa mengejutkan sistem tubuh dan memperlambat pencernaan, air hangat menyapa tubuh dengan kelembutan. Ia tidak terburu-buru. Ia mengalir perlahan, menyentuh dinding lambung dengan kehangatan, membantu organ dalam bekerja lebih efisien. Seperti tangan lembut seorang anak yang memijat pundak ibunya, air hangat memberi kenyamanan yang hampir tak terlihat tapi sangat terasa. Beberapa lansia sering mengeluh sulit buang air besar, kembung, atau tidak nafsu makan. Seringkali, solusinya adalah obat pencahar atau jamu yang pahit. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa minum air hangat di pagi hari saat perut kosong bisa menjadi terapi alami untuk memperlancar sistem cerna. Bahkan sebelum sarapan, sebelum minum teh, air hangat mampu membangunkan sistem tubuh dengan cara yang sangat lembut. Kita juga tidak bisa melupakan bahwa saat usia bertambah, metabolisme tubuh melambat. Apa yang dulu bisa dibakar tubuh dengan mudah, kini menumpuk dan menjadi lemak di perut, pinggang, atau lengan. Seringkali, ini membuat kita malas bergerak. Namun dengan rutin minum air hangat, sistem metabolisme perlahan terangsang untuk bekerja kembali. Tubuh mulai diingatkan cara membakar kalori seperti di masa muda. Minum air hangat bukan sekadar soal fisik. Ini juga menyentuh sisi batin. Di tengah dinginnya pagi atau malam yang sunyi, air hangat memberi rasa damai. Ada ketenangan yang muncul saat memegang cangkir hangat, lalu menyeruput perlahan. Rasanya seperti pelukan kecil yang menguatkan, seperti sapaan pagi dari alam bahwa tubuh kita masih layak dirawat dengan lembut. Beberapa peneliti menyebut bahwa air hangat membantu meredakan stres. Saat tubuh hangat, sistem saraf parasimpatis, sistem yang membuat kita rileks, menjadi aktif. Pernahkah Anda merasa tenang setelah mandi air hangat? Minum air hangat pun bekerja dengan cara yang mirip. Ia membuat napas lebih teratur, jantung berdetak lebih tenang, dan pikiran menjadi lebih jernih. Namun, perlu ditekankan bahwa kehangatan di sini bukan berarti air yang sangat panas. Suhu idealnya adalah hangat suam-suam kuku, sekitar 38-42 derajat Celcius, suhu yang mirip dengan suhu tubuh kita. Dengan suhu ini, tubuh tidak merasa kaget dan justru menerima dengan lebih baik. Seperti menerima tamu yang sopan dan tenang, air hangat akan diterima dengan rasa syukur oleh organ-organ dalam tubuh. Bayangkan jika setiap pagi, kita menyambut hari dengan ritual kecil ini. Duduk tenang, menatap jendela, menyeruput air hangat, dan mengucap syukur. Ini bukan hanya tentang kesehatan, tapi tentang membangun hubungan baru dengan tubuh kita. Hubungan yang penuh cinta, bukan penyesalan. Hubungan yang berkata, tubuhku, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Aku ingin menjagamu, mulai hari ini. Minum air hangat juga mengajarkan kita satu hal penting, bahwa penyembuhan tidak harus selalu dramatis. Kadang, keajaiban tersembunyi dalam langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dalam segelas air hangat, tersimpan harapan, kelembutan, dan kekuatan. Sebuah pesan bahwa meskipun usia kita bertambah, bukan berarti kita harus menyerah pada rasa sakit, letih, atau kehilangan harapan. Akhir kata di bab ini, mari kita akui satu hal bersama, bahwa tubuh kita layak dicintai.
layak diberi perhatian, dan layak menerima yang terbaik, walaupun itu hanya berupa segelas air hangat setiap hari. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah mesin tua yang telah bekerja puluhan tahun tanpa henti. Mesin ini sudah banyak berjasa, mengantar Anda menjalani hidup, menghadapi pasang surut, membawa beban, dan menanggung rasa lelah. Tapi, seperti semua mesin yang telah bekerja keras, ia butuh pelumas. Butuh kehangatan yang menenangkan. Butuh sesuatu yang tidak memberatkannya lagi. Disinilah air hangat mengambil perannya. Ketika segelas air hangat menyentuh bibir dan mengalir ke tenggorokan, tubuh kita merespons jauh lebih cepat dan lebih lembut daripada ketika menerima air dingin. Mungkin terdengar sederhana, namun di balik aliran hangat itu, terjadi reaksi berantai yang luar biasa dalam tubuh. Pertama-tama, suhu tubuh internal menyesuaikan. Ketika air hangat masuk, suhu lambung dan usus yang semula mungkin dingin karena udara pagi mulai menghangat perlahan. Ini membuat jaringan otot polos di dalam saluran pencernaan lebih rileks. Otot-otot ini bekerja seperti tangan-tangan kecil yang mendorong makanan melalui usus. Ketika mereka rileks dan aktif, proses pencernaan menjadi lebih lancar. Itulah sebabnya banyak orang yang mengeluhkan sembelit, lambung begah, atau perut kembung bisa terbantu hanya dengan minum air hangat secara konsisten setiap pagi. Sistem pencernaan adalah salah satu sistem tubuh pertama yang merespons manfaat air hangat. Enzim-enzim di lambung, yang bertugas mencerna makanan, bekerja lebih optimal pada suhu yang mendekati hangat. Bayangkan enzim itu seperti pekerja di dapur yang enggan bekerja kalau dapurnya dingin. Tapi ketika dapur hangat, mereka bersemangat. Begitulah sistem tubuh Anda. Berikutnya, peredaran darah mulai berubah. Saat air hangat melewati tenggorokan dan lambung, pembuluh darah di sekitar area itu mulai melebar. Ini disebut vasodilatasi. Ketika pembuluh darah melebar, aliran darah menjadi lebih lancar. Oksigen dan nutrisi bisa mencapai organ-organ dengan lebih mudah. Ini juga berarti, sisa-sisa racun dalam darah bisa dikeluarkan lebih cepat. Dengan kata lain, air hangat membantu tubuh melakukan detoksifikasi secara alami, tanpa perlu ramuan khusus atau suplemen mahal. Lalu, bagaimana dengan ginjal dan hati? Kedua organ ini adalah penyaring utama dalam tubuh kita. Ginjal menyaring darah dan membuang limbah lewat urin, sedangkan hati menyaring racun dari makanan dan obat-obatan. Ketika Anda minum air hangat, ginjal tidak perlu bekerja sekeras saat tubuh dalam keadaan dehidrasi. Aliran darah ke ginjal lebih lancar, sehingga proses penyaringan pun lebih halus. Air hangat juga membantu empedu yang dihasilkan oleh hati mengalir lebih mudah ke usus, sehingga lemak dalam makanan bisa dicerna lebih baik. Jangan lupakan sistem limfatik. Sistem yang sering dilupakan namun sangat penting bagi kekebalan tubuh. Sistem ini bekerja seperti saluran air yang membawa limbah sel dan zat asing keluar dari jaringan tubuh. Ia tidak memiliki pompa seperti jantung, sehingga sangat bergantung pada hidrasi dan gerakan tubuh. Ketika tubuh menerima cukup air, terutama air hangat yang mendorong sirkulasi, sistem limfatik pun bekerja lebih lancar. Itu sebabnya, orang yang rutin minum air hangat biasanya jarang mengalami pembengkakan kelenjar, infeksi ringan, atau demam yang sering terjadi tanpa sebab jelas. Satu hal yang tidak kalah penting, terutama untuk sahabat lansia, adalah efek pada sistem saraf pusat. Saat tubuh menerima kehangatan, saraf-saraf yang mengatur relaksasi mulai aktif. Kita menyebutnya sistem parasimpatik, yang bertugas membawa tubuh ke kondisi tenang dan seimbang. Sistem ini membuat detak jantung melambat, tekanan darah menurun perlahan, dan otot-otot tubuh menjadi lebih rileks. Bayangkan betapa pentingnya ini untuk lansia yang sering mengalami gelisah di malam hari, sulit tidur, atau merasa tegang tanpa sebab. Efek kehangatan itu bahkan menjalar hingga ke kulit. Saat suhu tubuh meningkat sedikit karena air hangat, pori-pori di kulit cenderung terbuka. Ini membantu tubuh membuang racun lewat keringat. Tak heran jika setelah beberapa minggu rutin minum air hangat, banyak lansia merasa kulit mereka lebih segar dan bersih. Ada juga pertanyaan umum. Apakah minum air hangat bisa membantu mengurangi rasa sakit? Jawabannya, ya. Rasa sakit, terutama yang disebabkan oleh ketegangan otot atau peradangan ringan, bisa berkurang karena efek pelebaran pembuluh darah dan relaksasi otot yang diberikan air hangat. Misalnya, pada lansia yang mengalami kram perut ringan, migrain ringan, atau nyeri sendi, segelas air hangat seringkali memberi bantuan tanpa harus langsung ke obat. Dan jangan lupakan paru-paru dan tenggorokan. Ketika udara pagi terasa dingin dan membuat dada terasa berat, air hangat bekerja seperti pelumas yang membersihkan lendir, melemaskan tenggorokan yang kering, dan membuat napas terasa lebih lega.
Ini sangat bermanfaat bagi sahabat lansia yang punya riwayat asma ringan, bronkitis, atau hanya sekadar batuk yang tak kunjung reda. Ada yang bertanya, kenapa harus air hangat? Kan sama-sama air juga. Tapi disinilah letak rahasianya. Air dingin mengejutkan tubuh. Ia membuat pembuluh darah menyempit. Bahkan dalam kondisi tertentu, air dingin bisa memperlambat proses pencernaan dan membuat lambung berkontraksi lebih keras. Sedangkan air hangat memperlambat proses makan dengan cara menenangkan, bukan menghentikan. Jadi, saat Anda menyeruput air hangat di pagi hari, Anda bukan sekadar minum. Anda sedang memeluk tubuh dari dalam. Anda sedang berkata pada jantung, tenanglah. Pada pencernaan, bekerjalah dengan damai. Pada pikiran, aku ingin merasa ringan hari ini. Minum air hangat setiap hari juga memberi pesan pada diri sendiri, bahwa Anda ingin memulai hari dengan kesadaran, bukan sekadar kebiasaan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, segelas air hangat adalah bentuk meditasi kecil. Anda duduk, Anda sadar, Anda hadir. Di usia yang matang ini, itulah yang paling berharga. Pagi hari adalah waktu paling jujur dalam hidup manusia. Saat mata baru terbuka, dunia masih sunyi, dan napas pertama terasa berat namun murni. Di saat inilah tubuh kita dalam kondisi paling asli. Tanpa topeng, tanpa kekuatan palsu dari kafein atau makanan, hanya tubuh dan jiwanya yang berbicara perlahan. Dan pada momen inilah, segelas air hangat memainkan peran terbesarnya. Mengapa pagi menjadi waktu yang begitu penting bagi tubuh? Setelah tidur 6 hingga 8 jam, tubuh kita mengalami apa yang disebut dengan puasa alami. Tidak ada asupan makanan, tidak ada cairan masuk. Ginjal tetap bekerja, hati terus menyaring, dan sel-sel terus melakukan perbaikan. Semua itu terjadi dalam kondisi hening, gelap, dan tanpa dukungan dari luar. Maka ketika pagi tiba, tubuh sebenarnya sedang sangat haus, bukan hanya haus air, tetapi juga haus akan dukungan dan kehangatan. Seringkali, banyak orang bangun pagi langsung meminum kopi, teh, atau bahkan sarapan besar. Tapi di usia lanjut, kebiasaan ini bisa menjadi beban bagi tubuh. Asam lambung yang belum stabil, metabolisme yang belum terbangun, dan peredaran darah yang masih lambat, akan kaget menerima beban berat. Sebaliknya, segelas air hangat memberikan penyambutan yang lembut, membantu tubuh bangun perlahan dan tenang. Begitu air hangat masuk ke dalam perut yang kosong, ia seperti membangunkan organ-organ dengan cara yang penuh kasih. Lambung merasa dipeluk, usus merasa dilonggarkan, dan hati merasa diberi tenaga untuk mulai menyaring lebih baik. Semua organ bekerja dalam harmoni, seperti orkestra yang dimulai dengan nada dasar yang hangat dan tenang. Di pagi hari, suhu tubuh cenderung rendah. Itulah mengapa banyak lansia merasa menggigil saat bangun tidur. Minum air hangat membantu menaikkan suhu inti tubuh secara perlahan. Ini bukan hanya membuat tubuh terasa nyaman, tetapi juga membangkitkan sistem imun yang bekerja lebih efektif dalam suhu tubuh yang stabil. Riset medis menunjukkan bahwa tubuh manusia memiliki ritme sirkadian, jam biologis alami yang mengatur kapan hormon diproduksi, kapan organ bekerja maksimal, dan kapan tubuh perlu istirahat. Pagi hari adalah waktu ketika hormon kortisol, hormon pemicu energi, mulai meningkat. Namun, jika tubuh mendapat tekanan atau beban langsung dari makanan berat atau udara dingin, produksi hormon ini justru terganggu. Sebaliknya, air hangat membantu proses ini berjalan dengan lancar. Ia tidak hanya menjaga tubuh tetap terhidrasi, tetapi juga menjadi penopang ritme alami tubuh. Lansia sering mengeluhkan sulit buang air besar di pagi hari. Kadang harus menunggu berjam-jam, atau bahkan merasa tidak nyaman sepanjang hari karena perut terasa penuh. Minum air hangat begitu bangun tidur telah terbukti membantu stimulasi gerakan peristaltik usus. Peristaltik adalah gerakan otot-otot usus yang mendorong sisa makanan keluar. Ketika air hangat masuk, usus mulai bergerak. Dalam waktu 15-30 menit, tubuh akan memberi sinyal alami untuk buang air besar. Hal ini bukan hanya menyehatkan sistem pencernaan, tetapi juga membuat tubuh terasa ringan dan siap memulai hari. Segelas air hangat juga membantu membersihkan mulut dan tenggorokan dari lendir atau kotoran yang menumpuk semalaman. Bagi lansia yang memiliki riwayat batuk, radang tenggorokan, atau sering merasakan gatal di kerongkongan, minum air hangat saat baru bangun akan menjadi terapi harian yang efektif. Ia mengalir perlahan, melapisi dinding tenggorokan, dan membawa sisa lendir ke saluran cerna untuk dibuang. Lebih jauh, pagi hari adalah waktu di mana pikiran kita masih jernih. Kita belum tersentuh berita,
belum bertemu orang, belum diganggu oleh kekhawatiran atau urusan dunia. Dalam keheningan itu, ritual minum air hangat bisa menjadi meditasi. Duduk tenang, menggenggam cangkir hangat, memejamkan mata sejenak, dan merasakan air hangat mengalir ke dalam tubuh, adalah momen sakral yang menghubungkan tubuh dan jiwa. Kebiasaan ini juga membantu membangun rutinitas yang teratur. Lansia yang memiliki kebiasaan positif di pagi hari cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Mereka lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih produktif. Karena pagi adalah awal dari segalanya. Jika pagi diawali dengan baik, maka hari pun akan mengalir dalam nada yang harmonis. Mari kita bayangkan rutinitas ideal seorang sahabat lansia sehat. Anda bangun perlahan, tidak terburu-buru. Anda duduk di tepi tempat tidur, menarik napas dalam, lalu berjalan ke dapur, memanaskan air, dan menuangkannya ke cangkir kesayangan Anda. Anda duduk di dekat jendela, melihat sinar matahari pagi perlahan menembus tirai. Anda menyeruput perlahan, tidak terburu, tidak untuk tujuan tertentu, hanya untuk hadir. Untuk bersyukur. Itulah kekuatan air hangat di pagi hari. Ia tidak mengubah dunia secara instan, tapi ia mengubah Anda. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Ia memberi tubuh pesan bahwa Anda layak dimulai dengan kelembutan. Dan menariknya, kebiasaan minum air hangat di pagi hari juga bisa membantu lansia mengurangi berat badan secara alami. Bagaimana bisa? Karena tubuh dalam kondisi hangat akan meningkatkan laju metabolisme. Proses pembakaran kalori berjalan lebih efisien. Selain itu, air hangat membuat rasa kenyang lebih cepat datang, sehingga keinginan untuk makan berlebih bisa ditekan. Tanpa perlu diet ketat, cukup dengan satu kebiasaan kecil, air hangat di pagi hari. Jangan lupakan juga peran air hangat dalam membantu penyerapan nutrisi. Setelah tubuh dibersihkan dengan air hangat, saluran pencernaan menjadi lebih siap menerima sarapan. Makanan yang masuk akan lebih mudah diserap. Vitamin dan mineral akan masuk ke darah dengan lancar. Itulah sebabnya, air hangat bukan hanya membersihkan, tapi juga mempersiapkan. Kita mungkin tidak bisa mengulang masa muda, tapi kita bisa membuat masa tua menjadi penuh kendali. Dan kendali itu dimulai dari hal paling sederhana, segelas air hangat saat fajar. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami banyak perubahan yang halus namun terus-menerus. Salah satu perubahan yang paling sering dirasakan oleh para lansia adalah terganggunya sistem pencernaan. Mulai dari sembelit, perut terasa begah, kembung setelah makan, nyeri lambung, hingga kesulitan buang angin secara lancar. Semua keluhan ini seringkali dianggap sebagai hal biasa di usia senja. Tapi kenyataannya, gangguan pencernaan bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja. Tubuh hanya sedang meminta bantuan. Dan salah satu bentuk bantuan terbaik datang dari hal yang sangat sederhana, air hangat. Mari kita pahami dulu apa yang terjadi dalam sistem cerna lansia. Ketika seseorang memasuki usia 60 tahun ke atas, fungsi otot-otot pencernaan mulai melemah. Gerakan peristaltik, yakni gerakan alami usus untuk mendorong makanan ke bawah, melambat. Lambung pun tidak lagi menghasilkan asam dalam jumlah optimal, sehingga makanan menjadi lebih sulit dicerna. Usus besar kehilangan elastisitasnya, membuat sisa makanan tertahan lebih lama dari seharusnya. Hal inilah yang membuat sembelit menjadi keluhan nomor satu pada kalangan lansia. Belum lagi jika aktivitas fisik mulai berkurang. Duduk terlalu lama, berbaring terlalu sering, dan minimnya asupan air harian adalah kombinasi yang memperparah keluhan pencernaan. Tak sedikit pula yang sudah merasa tidak nyaman setiap kali harus buang air besar, karena feses menjadi keras, mengejan terasa menyakitkan, dan muncul rasa tidak tuntas. Lalu, disinilah air hangat mulai bekerja secara perlahan namun pasti. Begitu Anda meminum air hangat di pagi hari dalam keadaan perut kosong, suhu hangat itu tidak hanya sekadar mengisi perut. Ia mengalir, menembus otot-otot halus di dinding lambung dan usus, memberikan efek relaksasi. Otot yang semula kaku dan lamban menjadi lebih rileks dan aktif. Ini mirip seperti ketika seseorang memanaskan tubuh sebelum mulai berolahraga. Air hangat memberi pemanasan pada organ-organ pencernaan sebelum mulai menerima makanan. Efek ini penting karena ketika usus dalam kondisi hangat dan rileks, gerakan peristaltik menjadi lebih efisien. Makanan sisa yang semula tertahan akan mulai terdorong ke bawah. Banyak orang yang mengalami sembelit kronis melaporkan bahwa setelah 10-14 hari rutin minum air hangat pagi hari, mereka kembali bisa buang air besar secara teratur dan nyaman. Selain itu, air hangat membantu melunakkan feses.
Feses keras terjadi karena tubuh kekurangan air, dan usus menyerap terlalu banyak cairan dari makanan sisa. Ketika tubuh terhidrasi dengan baik, terutama lewat air hangat, feses menjadi lebih lembut dan mudah dikeluarkan. Ini sangat penting untuk mencegah wasir, ambeien, atau luka pada dubur yang sering terjadi karena mengejan terlalu keras. Dalam dunia medis, air hangat juga sering disebut sebagai bentuk terapi pencernaan ringan yang bebas efek samping. Ia tidak seperti obat pencahar yang memaksa usus bekerja, tidak menimbulkan ketergantungan, dan tidak mengganggu keseimbangan flora usus. Bahkan dalam pengobatan tradisional Tiongkok, Jepang, hingga Ayurveda India, air hangat sudah lama digunakan sebagai obat perut untuk segala usia, terutama lansia. Air hangat juga membantu mengurangi gas dan kembung, dua masalah yang sering menghantui lansia setelah makan. Gas dalam perut terbentuk ketika makanan tidak tercerna sempurna, lalu difermentasi oleh bakteri di usus. Suhu hangat membantu mempercepat pemecahan makanan, mempercepat pengosongan lambung, dan mencegah fermentasi berlebih. Maka, perut terasa lebih ringan, tidak mudah begah, dan napas pun lebih lega karena tidak tertekan gas dari lambung. Lansia juga sering mengalami refluks asam lambung, yakni ketika cairan asam dari lambung naik ke kerongkongan. Ini terjadi karena otot katup di antara lambung dan kerongkongan melemah. Air hangat, jika dikonsumsi dengan benar, perlahan, tidak tergesa-gesa, dan tidak terlalu banyak sekaligus, dapat membantu menetralkan kondisi lambung dan mengurangi iritasi. Berbeda dengan air dingin yang justru dapat memicu kejang otot lambung, air hangat bekerja seperti kompres dari dalam. Ada juga fakta menarik, air hangat dapat menstimulasi produksi empedu secara alami. Empedu adalah cairan yang dihasilkan hati untuk membantu mencerna lemak. Pada usia lanjut, produksi empedu bisa menurun. Dengan minum air hangat sebelum makan, aliran empedu ke usus kecil menjadi lebih lancar, dan ini memperbaiki proses pencernaan makanan berlemak, yang biasanya membuat perut tidak nyaman bila tidak tercerna sempurna. Banyak lansia melaporkan bahwa setelah menjalani kebiasaan minum air hangat secara rutin, mereka tidak hanya merasa lebih nyaman secara fisik, tetapi juga lebih percaya diri. Tidak lagi takut makan karena khawatir perut begah. Tidak lagi cemas pergi keluar rumah karena khawatir sembelit atau sakit perut. Bahkan ada yang mengatakan, perasaan perut saya lebih damai, tidak bergolak seperti dulu. Dan menariknya, efek ini bukan hanya terjadi di pagi hari. Minum air hangat juga membantu setelah makan siang atau malam, terutama jika hidangan tersebut berat, berminyak, atau mengandung daging. Di saat tubuh bekerja mencerna makanan, air hangat membantu mempercepat pengosongan lambung dan mencegah terbentuknya gas. Tapi tetap, waktu terbaik dan paling penting adalah di pagi hari saat perut kosong. Untuk mendapatkan hasil maksimal, air hangat sebaiknya diminum 30 menit sebelum sarapan. Gunakan cangkir kecil hingga sedang. Jangan terlalu banyak agar tidak membebani lambung. Seruput perlahan. Jangan langsung diteguk habis. Rasakan tiap tegukan seolah Anda sedang mengirim pesan. Perutku, hari ini kamu tidak sendiri. Setiap kali kita berjalan, duduk, berdiri, atau bahkan hanya mengangkat secangkir air, sendi-sendi kecil dalam tubuhlah yang bekerja tanpa henti. Lutut yang menekuk, pergelangan tangan yang memutar, punggung yang menahan beban, dan leher yang menopang kepala. Semuanya saling terhubung dalam sistem gerak yang kompleks namun harmonis. Namun seiring usia menua, harmoni itu sering terganggu. Sendi yang dulu luas kini terasa kaku. Gerakan yang dulu ringan kini terasa berat dan menyakitkan. Banyak sahabat lansia mengeluh, bangun tidur, lutut saya seperti berkarat, atau, kalau duduk terlalu lama, kaki jadi nyeri waktu berdiri. Fenomena ini bukanlah hal aneh. Dalam dunia medis, kekakuan dan nyeri sendi pada lansia disebut dengan istilah osteoartritis, yaitu kondisi di mana tulang rawan yang melapisi sendi mulai menipis, sehingga tulang saling bergesekan langsung. Selain itu, cairan pelumas sendi, yang disebut synovial fluid, juga mulai berkurang, membuat sendi terasa kasar dan kering. Inilah penyebab utama dari rasa nyeri dan suara krek-krek yang sering terdengar saat sendi digerakkan. Lalu, bagaimana air hangat bisa membantu? Mungkin selama ini kita hanya mengenal air hangat sebagai sesuatu yang digunakan untuk mandi atau mengompres nyeri dari luar. Tapi ternyata, mengonsumsi air hangat secara rutin dari dalam juga memiliki dampak besar terhadap kondisi sendi. Ketika Anda minum air hangat, terjadi serangkaian proses di dalam tubuh yang sangat bermanfaat untuk mengurangi nyeri, meningkatkan fleksibilitas, dan bahkan membantu proses regenerasi sendi secara alami. Mari kita mulai dari dasar, peredaran darah.
Sendi membutuhkan aliran darah yang cukup untuk membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan sekitarnya. Ketika tubuh kekurangan cairan atau berada dalam kondisi dingin, pembuluh darah mengecil dan aliran darah ke area sendi menjadi terbatas. Ini menyebabkan penumpukan zat sisa metabolisme seperti asam laktat yang memicu rasa nyeri dan radang. Air hangat membantu melebarkan pembuluh darah, vasodilatasi, meningkatkan aliran darah, dan mengalirkan nutrisi serta oksigen ke bagian sendi secara lebih optimal. Selanjutnya, air hangat membantu mengencerkan cairan pelumas sendi. Cairan sinovial yang menjaga kelenturan gerak bisa menebal atau mengental jika tubuh kurang cairan atau dalam kondisi dingin. Dengan minum air hangat, suhu internal tubuh meningkat dan cairan tubuh menjadi lebih encer dan aktif. Ini seperti menambahkan pelumas ke roda yang sudah kering. Sendi menjadi lebih licin, pergerakan lebih lancar, dan gesekan antar tulang berkurang drastis. Selain itu, air hangat membantu mengurangi peradangan. Peradangan adalah reaksi alami tubuh terhadap kerusakan jaringan, tapi jika tidak dikendalikan, ia menjadi sumber utama rasa sakit kronis. Kandungan mineral dan air dalam tubuh yang cukup, ditambah dengan kehangatan dari dalam, membuat sistem imun tidak bekerja secara berlebihan. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa penderita artritis ringan yang rutin mengonsumsi air hangat melaporkan penurunan rasa nyeri dan pembengkakan secara perlahan. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa nyeri sendi seringkali disertai oleh kekakuan otot dan penumpukan asam urat. Otot-otot di sekitar sendi bisa menjadi kaku karena kurangnya gerakan dan aliran darah yang buruk. Air hangat membantu mengendorkan otot-otot tersebut, membuat tubuh terasa lebih ringan. Untuk lansia yang memiliki masalah asam urat, air hangat membantu ginjal menyaring asam urat secara lebih efisien, mengurangi penumpukan kristal asam urat di sendi. Bayangkan seorang lansia yang sudah bertahun-tahun terbiasa minum air hangat di pagi hari. Ia bukan hanya merasa pencernaannya lancar, tetapi juga menyadari bahwa lututnya tidak lagi sekaku dulu. Ia bisa menapaki anak tangga dengan lebih tenang, bangkit dari duduk dengan lebih mudah, dan bahkan bisa berjalan lebih lama tanpa rasa nyeri. Semua ini bukan hasil dari obat mahal atau terapi berat, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Ritual minum air hangat juga punya efek psikologis yang besar. Ketika rasa nyeri berkurang, semangat hidup meningkat. Lansia yang tadinya enggan bergerak karena takut sakit, mulai kembali berjalan keliling rumah, menyiram tanaman, atau sekadar melakukan peregangan ringan di pagi hari. Aktivitas ini, meski kecil, berdampak besar terhadap kualitas hidup lansia. Gerakan yang terus dijaga akan mempertahankan massa otot dan kekuatan sendi. Maka, air hangat tidak hanya menyembuhkan, tapi juga mendorong gaya hidup aktif. Untuk sahabat lansia yang memiliki masalah sendi kronis, air hangat bisa dijadikan bagian dari protokol harian penyembuhan alami. Mulailah hari dengan segelas air hangat, lalu imbangi dengan gerakan ringan seperti jalan santai atau senam sendi. Hindari air es, karena suhu dingin bisa memperburuk radang dan membuat otot kaku. Jika perlu, konsumsi air hangat juga bisa ditambah setelah makan siang dan menjelang tidur, untuk menjaga aliran darah tetap hangat saat malam. Dan satu hal yang sering luput dari perhatian, air hangat membantu Anda tidur lebih nyenyak, dan tidur nyenyak membantu sendi pulih lebih cepat. Tidur adalah saat tubuh melakukan perbaikan. Jika Anda tidur dalam kondisi nyaman, hangat, dan bebas nyeri, maka tubuh memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak, termasuk jaringan di sekitar sendi. Bab ini ingin mengajak kita semua menyadari bahwa rasa nyeri bukanlah takdir yang tidak bisa dilawan. Ia adalah sinyal dari tubuh yang meminta perhatian. Dan kadang, perhatian itu tidak harus rumit, tidak harus mahal, tidak harus sulit. Cukup dengan satu tindakan kecil, seperti menyeruput air hangat setiap pagi, Anda sudah melakukan hal besar untuk mengurangi rasa sakit dan menjaga gerakan tetap luwes. Malam hari seharusnya menjadi waktu istirahat, saat tubuh melambat, pikiran mereda, dan jiwa kembali ke tempat teduhnya. Namun, bagi banyak lansia, malam bukanlah pelabuhan damai. Sebaliknya, ia menjadi medan gelisah, pikiran yang tak kunjung hening, mata yang enggan terpejam, atau tubuh yang terasa gelisah tanpa alasan pasti. Tidur pun menjadi barang langka, bahkan bagi mereka yang sudah lelah seharian. Tidur yang buruk bukan hanya tentang sulit memejamkan mata. Ia mempengaruhi segalanya. Ketika tubuh kurang tidur, daya tahan menurun, otot-otot sulit pulih, sendi terasa lebih nyeri, pikiran menjadi mudah cemas, dan mood pun menurun. Lansia yang tidur tak nyenyak akan lebih cepat merasa lelah, lebih mudah lupa, dan lebih rentan terhadap penyakit. Lalu, bagaimana air hangat bisa mengambil peran dalam perbaikan tidur ini?
Jawabannya dimulai dari efek langsung air hangat terhadap sistem saraf pusat. Ketika kita minum air hangat, sinyal pertama yang diterima tubuh adalah kenyamanan. Suhu hangat itu menjalar pelan dari mulut, tenggorokan, ke lambung, dan seluruh saluran pencernaan. Proses ini memicu aktivasi sistem saraf parasimpatik, yakni bagian dari sistem saraf otonom yang bertugas menenangkan tubuh. Sistem ini adalah kebalikan dari sistem fight or flight, melawan atau lari, yang aktif saat kita stres. Parasimpatik adalah sistem rest and digest, beristirahat dan mencerna. Ketika ia aktif, detak jantung melambat, tekanan darah menurun, pernapasan menjadi lebih dalam dan teratur, serta otot-otot tubuh mulai mengendur. Inilah kondisi optimal untuk tidur. Air hangat bekerja seperti jembatan dari dunia aktif ke dunia istirahat. Ketika diminum menjelang tidur, sekitar 30-60 menit sebelum berbaring, ia memberi sinyal ke otak bahwa waktu tenang sudah tiba. Tak perlu obat tidur. Tak perlu musik atau aromaterapi jika tak terbiasa. Cukup air hangat, suasana sunyi, dan niat untuk membiarkan tubuh melepaskan lelah. Efek lain dari air hangat adalah menenangkan aktivitas lambung. Banyak lansia merasa tidak nyaman tidur karena perut terasa penuh, kembung, atau muncul asam lambung. Dengan menyeruput air hangat pelan-pelan setelah makan malam, tapi tetap beri jeda sebelum tidur, suhu hangat akan membantu lambung lebih cepat kosong dan mencegah refluks. Tenggorokan pun akan terasa lebih lembut dan tidak kering, membuat napas terasa ringan saat tidur. Ada pula lansia yang sulit tidur karena tangan atau kaki terasa dingin. Ini adalah masalah sirkulasi darah yang lambat. Air hangat membantu memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke ujung-ujung tubuh. Bahkan hanya dengan segelas kecil air hangat, rasa dingin itu perlahan hilang, dan tubuh pun siap masuk ke kondisi istirahat. Dalam sebuah studi yang dilakukan di Jepang terhadap kelompok lansia yang memiliki gangguan tidur ringan, ditemukan bahwa mereka yang rutin meminum air hangat sebelum tidur selama 14 hari melaporkan waktu tidur yang lebih panjang, lebih nyenyak, dan lebih sedikit terbangun di malam hari. Mereka juga melaporkan perasaan lebih tenang saat bangun pagi, tanpa kecemasan, tanpa rasa kantuk berlebihan. Penting untuk dicatat bahwa air hangat bukan sekadar alat bantu tidur. Ia juga memperbaiki kualitas tidur. Tidur bukan hanya tentang kuantitas, tapi kualitas. Tidur yang dalam, di mana otak bisa masuk ke gelombang tidur delta, adalah tidur yang memungkinkan tubuh memperbaiki jaringan, memproduksi hormon pertumbuhan, dan memperbarui sistem imun. Air hangat membantu tubuh mencapai tahap itu dengan lebih mudah. Lebih dari segalanya, ritual minum air hangat sebelum tidur adalah pengingat bahwa kita mencintai diri sendiri. Di tengah kesunyian malam, saat dunia perlahan meredup, ada sebuah momen kecil di mana kita duduk diam, memegang cangkir hangat, menyeruput dengan pelan, dan memeluk tubuh dari dalam. Ini bukan sekadar aktivitas, tapi pernyataan, tubuhku, hari ini kamu sudah bekerja keras. Sekarang waktunya kamu beristirahat. Ritual ini menjadi penting terutama bagi lansia yang tinggal sendiri, yang malam harinya sepi tanpa percakapan. Segelas air hangat menjadi teman yang tak menghakimi, tak menuntut, namun hadir dengan kesetiaan yang lembut. Dalam setiap teguknya, tersimpan ketenangan. Dan ketenangan itu, bagi tubuh yang telah lama lelah, adalah hadiah yang tak ternilai. Lalu, bagaimana cara terbaik melakukannya? Gunakan air hangat bersuhu suam, bukan panas. Sekitar 38-42 derajat Celcius. Seperti suhu mandi air hangat. Minum sekitar 150-200 ml saja, cukup untuk memberi rasa hangat di perut tanpa membuat kembung. Minumlah perlahan, jangan tergesa. Rasakan air mengalir, bernapas dalam, dan biarkan pikiran ikut tenang. Berikan jeda 30-60 menit sebelum berbaring, agar tubuh sempat menyerap kehangatannya. Jika ini dilakukan setiap malam, tubuh akan membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan ini akan menjadi sinyal alami bagi otak, bahwa setelah air hangat, waktunya tidur. Tidak perlu menunggu kantuk datang. Tidak perlu menunggu kelelahan. Cukup duduk, tenang, dan biarkan air hangat membuka pintu menuju tidur yang damai. Berat badan dan kadar gula darah adalah dua hal yang sangat sensitif bagi banyak sahabat lansia. Tidak sedikit yang merasa tubuh semakin sulit diajak kompromi. Makanan sedikit saja bisa membuat berat badan naik dan kadar gula pun melonjak. Padahal, saat usia bertambah, tubuh justru butuh stabilitas, bukan perubahan drastis. Kelebihan berat badan pada lansia bukan hanya soal penampilan. Ia membawa banyak risiko, tekanan darah tinggi, kolesterol, nyeri sendi,
bahkan meningkatkan risiko jatuh karena pergerakan tubuh menjadi lambat. Sementara itu, gula darah yang tinggi memperbesar risiko komplikasi seperti kerusakan saraf, gangguan penglihatan, bahkan luka yang sulit sembuh. Namun, banyak lansia yang merasa bingung harus mulai dari mana. Diet terlalu ketat bisa membuat tubuh lemas. Olahraga keras justru memperparah kondisi sendi. Dan obat-obatan seringkali menimbulkan efek samping. Di tengah kebingungan ini, air hangat kembali menawarkan dirinya sebagai pilihan sederhana namun berdaya besar. 1. Air hangat dan metabolisme tubuh. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa air hangat membantu meningkatkan laju metabolisme tubuh. Metabolisme adalah proses di mana tubuh mengubah makanan menjadi energi. Di usia muda, proses ini bekerja cepat. Tapi pada lansia, metabolisme melambat, membuat kalori lebih mudah disimpan sebagai lemak, terutama di perut, pinggang, dan paha. Minum air hangat setiap pagi membantu menyalakan sistem metabolisme. Suhu hangat memberikan sinyal ke sistem pencernaan dan hati untuk mulai bekerja. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang minum air hangat di pagi hari mengalami peningkatan pembakaran kalori sebesar 10-15 di dalam 60 menit setelahnya. Ini mungkin terdengar kecil, tetapi jika dilakukan rutin setiap hari, efeknya signifikan. Bahkan tanpa mengubah pola makan secara drastis, hanya dengan menjaga tubuh tetap terhidrasi dan hangat, proses pembakaran kalori akan menjadi lebih optimal. Ini adalah cara alami tubuh untuk mengelola berat badan secara bertahap dan sehat. 2. Menekan nafsu makan berlebih. Salah satu penyebab utama kenaikan berat badan adalah makan dalam porsi besar atau ngemil tanpa sadar. Banyak lansia merasa lapar padahal sebenarnya hanya haus. Air hangat membantu tubuh mengenali rasa lapar yang sebenarnya. Ketika Anda minum air hangat 30 menit sebelum makan, perut terasa lebih terisi, sehingga nafsu makan menjadi lebih terkontrol. Selain itu, air hangat juga membantu memperlambat pengosongan lambung. Artinya, makanan bertahan lebih lama di dalam perut, memberikan rasa kenyang yang bertahan lebih lama. Ini membuat sahabat lansia tidak mudah tergoda untuk makan berlebihan atau menyantap makanan manis di luar jam makan. 3. Air hangat dan gula darah. Lalu bagaimana air hangat berperan dalam mengontrol kadar gula darah? Jawabannya ada pada fungsi insulin dan kerja hati. Insulin adalah hormon yang membantu tubuh memindahkan gula dari darah ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Pada penderita diabetes atau pradiabetes, insulin seringkali tidak bekerja optimal, resistensi insulin, sehingga gula menumpuk di dalam darah. Minum air hangat dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Tubuh yang terhidrasi dengan baik akan membantu kerja pankreas, organ yang memproduksi insulin. Dengan begitu, insulin bisa bekerja lebih efektif dalam menurunkan gula darah. Lebih dari itu, air hangat membantu hati melakukan proses detoksifikasi. Hati adalah organ yang sangat penting dalam mengatur metabolisme gula. Ketika hati terbebas dari racun dan bekerja optimal, ia membantu menjaga kestabilan gula darah dengan lebih baik. Maka, air hangat adalah salah satu bentuk dukungan harian bagi hati agar bisa terus menjaga keseimbangan gula dalam darah. Sebuah studi kecil di tahun 2016 menunjukkan bahwa orang yang minum 500 ml air hangat di pagi hari mengalami penurunan kadar gula darah puasa yang lebih signifikan dibandingkan mereka yang tidak minum apapun. Efek ini tidak datang dalam semalam, tapi dalam 2-4 minggu, hasilnya mulai terlihat. 4. Air hangat, hormon, dan lemak perut. Salah satu tempat favorit lemak untuk menetap di tubuh lansia adalah bagian perut. Ini bukan hanya karena pola makan, tetapi juga karena perubahan hormon, terutama hormon kortisol, hormon stres. Saat seseorang mengalami stres kronis, kadar kortisol meningkat, dan tubuh cenderung menyimpan lemak di perut sebagai cadangan energi darurat. Ironisnya, justru lemak perut ini yang paling berbahaya, karena mengganggu fungsi organ dalam dan memperparah resistensi insulin. Minum air hangat membantu menurunkan kadar stres secara alami, seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Dengan menurunnya stres, kadar kortisol pun berkurang, dan tubuh tidak lagi dipaksa menyimpan lemak dalam jumlah besar. Inilah mengapa kebiasaan sederhana seperti menyeruput air hangat setiap pagi dan malam bisa memberikan efek besar pada bentuk tubuh dan kesehatan metabolik. 5. Air hangat membantu proses eliminasi lemak. Kita sering mendengar istilah detox atau pengeluaran racun dari tubuh. Salah satu cara alami tubuh membuang kelebihan lemak dan gula adalah melalui urin dan keringat. Air hangat mempercepat proses ini. Ia mempercepat sirkulasi darah, meningkatkan suhu tubuh sedikit,
dan mendorong keluarnya racun serta kelebihan glukosa melalui ginjal. Banyak lansia yang setelah rutin minum air hangat, merasakan buang air kecil menjadi lebih teratur, warna urin lebih jernih, dan tubuh terasa lebih ringan. Ini bukan kebetulan. Tubuh memang sedang membersihkan dirinya dengan bantuan kehangatan alami dari air yang kita berikan. 6. Menjadikan air hangat bagian dari pola hidup sehat. Mengelola berat badan dan gula darah tidak harus melalui jalan yang menyiksa. Tidak perlu lapar terus-menerus. Tidak perlu takut setiap kali hendak makan. Cukup dengan langkah kecil yang konsisten. Minum air hangat sebelum makan, setelah bangun tidur, dan sebelum tidur. Jadikan air hangat sebagai penjaga gerbang sebelum makanan masuk. Biarkan ia membuka saluran cerna, menenangkan perut, dan mengingatkan kita bahwa tubuh bukan tempat sampah. Ia adalah rumah yang harus dirawat. Dengan cara ini, sahabat lansia tidak hanya menjaga tubuh tetap ideal, tetapi juga memperpanjang usia dengan kualitas hidup yang baik. Tidak mudah lelah, tidak mudah pusing karena gula naik, tidak mudah kesal karena berat badan tak kunjung turun. Tenggorokan dan paru-paru adalah dua bagian tubuh yang sangat vital, tetapi seringkali tidak kita perhatikan sampai ia mulai memberi tanda-tanda ketidaknyamanan. Batuk yang tidak kunjung reda, suara serak, tenggorokan gatal saat berbicara, hingga napas yang terasa pendek atau berat, semuanya adalah sinyal dari sistem pernapasan yang mulai melemah. Bagi sahabat lansia, kondisi ini bukan hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tapi juga menurunkan kualitas hidup secara signifikan. Seiring bertambahnya usia, mekanisme perlindungan saluran pernapasan mulai menurun. Silia atau bulu halus di saluran napas yang berfungsi menyaring debu dan kotoran tidak lagi seaktif dulu. Lendir atau mukus yang seharusnya menjebak bakteri dan virus justru bisa menumpuk karena pengeluaran yang melambat. Ini membuat lansia lebih mudah terserang flu, batuk kronis, bronkitis, bahkan pneumonia. Pada titik ini, air hangat kembali hadir bukan sebagai obat, tetapi sebagai pelindung alami yang sangat bersahabat bagi tubuh. 1. Melembabkan tenggorokan yang kering dan iritasi. Udara pagi yang dingin atau ruangan ber-AC bisa membuat tenggorokan menjadi sangat kering. Kekeringan ini bukan hanya membuat tidak nyaman saat menelan atau berbicara, tetapi juga membuka pintu bagi kuman dan virus untuk menyerang lebih mudah. Minum air hangat akan membantu melembabkan lapisan mukosa tenggorokan, menjaga permukaannya tetap basah dan lentur. Dengan kelembapan yang cukup, tenggorokan akan lebih tahan terhadap iritasi. Proses ini juga membantu menenangkan rasa gatal dan mengurangi kecenderungan untuk batuk terus-menerus. Beberapa lansia bahkan mengalami batuk kering kronis, di mana tidak ada lendir yang keluar, tetapi tenggorokan terasa gatal terus-menerus dan refleks batuk tidak bisa dikendalikan. Dalam kondisi ini, air hangat bertindak seperti pelumas alami, mengurangi sensitivitas saraf batuk di tenggorokan. 2. Mengencerkan lendir yang menumpuk di saluran pernapasan. Salah satu masalah utama pada saluran pernapasan lansia adalah lendir yang menumpuk dan sulit dikeluarkan. Ini bisa disebabkan oleh infeksi ringan, udara kotor, atau respons alami tubuh yang melambat dalam membersihkan dirinya. Ketika lendir menumpuk, napas menjadi berat, dada terasa sesak, dan suara menjadi serak. Air hangat yang diminum secara perlahan masuk ke dalam tubuh dan membantu mencairkan lendir yang kental, membuatnya lebih mudah dikeluarkan melalui batuk atau bersin. Proses ini tidak menyakitkan dan sangat efektif. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan Ayurveda, minum air hangat di pagi hari adalah cara utama untuk membersihkan paru-paru dari kotoran dan lendir malam sebelumnya. 3. Menenangkan batuk dan mengurangi radang tenggorokan. Radang tenggorokan sering dialami oleh lansia akibat perubahan cuaca, udara kotor, atau sistem imun yang menurun. Gejalanya antara lain nyeri saat menelan, suara serak, dan batuk yang menyakitkan. Air hangat, terutama jika dikonsumsi saat gejala awal muncul, mampu mengurangi peradangan pada jaringan tenggorokan. Suhu hangat membantu melancarkan sirkulasi darah ke area yang meradang, sehingga mempercepat penyembuhan. Ini seperti memberikan kompres hangat, tetapi dari dalam tubuh. Lansia yang rutin minum air hangat cenderung lebih cepat pulih dari radang dan lebih jarang terkena infeksi saluran napas atas. 4. Menstimulasi saluran pernapasan agar lebih lega. Tak sedikit lansia yang mengalami napas pendek atau sesak nafas ringan, terutama setelah berjalan atau menaiki tangga. Kondisi ini bisa disebabkan oleh fungsi paru-paru yang melemah atau adanya lendir yang menyumbat sebagian jalan napas. Dengan minum air hangat, otot-otot di sekitar saluran pernapasan menjadi lebih rileks, lendir menjadi lebih encer, dan saluran udara terbuka lebih luas. Efeknya tidak seketika seperti inhaler, tetapi dengan kebiasaan rutin,
paru-paru menjadi lebih dilatih untuk tetap terbuka dan bersih. Beberapa lansia dengan asma ringan juga melaporkan bahwa napas mereka menjadi lebih nyaman setelah minum air hangat. Ini karena air hangat membantu mengurangi kejang otot polos di bronkus, membuat saluran udara tidak menyempit secara tiba-tiba. 5. Menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran napas atas seperti flu, pilek, dan bronkitis sering menyerang lansia, terutama saat musim hujan atau saat tubuh kelelahan. Dengan menjaga saluran pernapasan tetap hangat dan lembab, air hangat bertindak seperti perisai alami yang membantu tubuh melawan kuman sebelum mereka berkembang. Ketika suhu tubuh dalam keadaan hangat, aktivitas sel darah putih meningkat. Ini membuat sistem imun lebih aktif dalam mengenali dan menghancurkan patogen. Maka, air hangat bukan hanya membantu gejala, tetapi juga mencegah penyakit itu sendiri. 6. Menenangkan pikiran untuk pernapasan yang lebih dalam. Napasan yang pendek, cepat, dan dangkal seringkali terjadi saat pikiran gelisah. Lansia yang mengalami kecemasan ringan atau sulit tidur juga mengalami napas tidak teratur, yang pada akhirnya menambah rasa tidak nyaman di dada dan tenggorokan. Dengan minum air hangat perlahan, sambil duduk tenang dan bernapas dalam, pola napas menjadi lebih teratur. Ini sangat membantu untuk mereka yang merasa sulit bernapas padahal tidak ada penyakit fisik serius. Efeknya sangat mirip dengan latihan pernapasan meditasi, memberi ruang bagi paru-paru untuk bekerja dengan tenang. 7. Menjadikan air hangat sebagai terapi harian paru-paru. Untuk sahabat lansia yang ingin menjadikan air hangat sebagai terapi ringan harian bagi paru-paru dan tenggorokan, berikut adalah pola yang bisa diikuti. Pagi hari, setelah bangun tidur minum air hangat sebelum berbicara panjang, untuk melonggarkan lendir dan melembabkan saluran napas. Setelah bepergian dari luar ruangan, seruput air hangat sesampainya di rumah, untuk membersihkan debu atau kuman yang mungkin masuk melalui pernapasan. Sebelum tidur malam, minum air hangat untuk menenangkan tenggorokan dan menghindari batuk malam hari. Saat muncul gejala flu ringan, tambahkan frekuensi minum air hangat menjadi 3-4 kali sehari untuk membantu penyembuhan lebih cepat. Sistem kekebalan tubuh atau sistem imun adalah perisai alami yang melindungi kita dari berbagai ancaman luar, bakteri, virus, jamur, bahkan sel-sel tubuh yang mulai rusak. Di masa muda, sistem ini bekerja seperti pasukan elit yang sigap dan tangguh. Tapi seiring bertambahnya usia, sistem imun mulai melemah. Ia tetap bekerja, tetapi tidak secepat dan sekuat dulu. Inilah sebabnya mengapa lansia lebih rentan terhadap infeksi, baik itu flu musiman, infeksi saluran napas, infeksi saluran kemih, bahkan luka kecil yang bisa menjadi borok serius. Tubuh lansia tidak hanya lebih lambat dalam melawan kuman, tapi juga lebih sulit mengenali ancaman baru. Maka menjaga dan memperkuat imun tubuh menjadi tugas yang tidak bisa ditunda. Namun pertanyaannya, haruskah semua itu dilakukan dengan vitamin, suplemen mahal, atau obat-obatan? Jawabannya, tidak selalu. Terkadang, yang dibutuhkan tubuh adalah dukungan paling dasar, dan salah satu bentuk dukungan itu adalah minum air hangat secara konsisten. 1. Sistem imun dan cairan tubuh, hubungan yang saling menguatkan. Imun tubuh sangat bergantung pada kondisi cairan di dalam tubuh. Ketika tubuh kekurangan cairan, dehidrasi, darah menjadi lebih kental, aliran limfa melambat, dan pergerakan sel-sel imun pun terhambat. Sel-sel imun, seperti limfosit dan makrofag, membutuhkan lingkungan cair yang sehat untuk bergerak, berkomunikasi, dan menyerang patogen. Air hangat memberikan dukungan yang sangat ideal bagi sistem imun, karena bukan hanya menghidrasi tubuh, tetapi juga meningkatkan sirkulasi cairan, mempercepat detoksifikasi, dan membantu kerja ginjal serta hati dalam menyaring racun dari dalam darah. Berbeda dengan air dingin yang bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit, air hangat memperluas pembuluh darah, memungkinkan darah mengalir lebih lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke area yang sedang mengalami infeksi atau peradangan. 2. Air hangat membantu proses detoksifikasi tubuh. Detoksifikasi bukanlah istilah mewah. Ia adalah proses sehari-hari di mana tubuh membuang zat sisa, racun, dan senyawa berbahaya dari dalam tubuh. Organ utama yang bertugas dalam proses ini adalah hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Air hangat merangsang fungsi hati dan ginjal agar bekerja lebih efisien. Hati akan lebih cepat memecah toksin, dan ginjal lebih lancar dalam menyaring darah serta membuang limbah melalui urin. Proses ini mengurangi beban kerja sistem imun, sehingga energi tubuh bisa difokuskan untuk melawan penyakit, bukan hanya membersihkan sisa racun. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tubuh yang terbebas dari racun bekerja lebih optimal dalam memproduksi antibodi dan sel-sel imun baru.
Ini seperti memberi medan bersih bagi tentara tubuh untuk berlatih dan bersiap menghadapi musuh. 3. Air hangat dan saluran limfatik, jalur komunikasi sistem imun. Salah satu sistem yang sering terlupakan adalah sistem limfatik. Ini adalah jaringan pembuluh yang mirip dengan pembuluh darah, tapi khusus membawa cairan limfa, tempat berkumpulnya banyak sel imun. Cairan ini membawa laporan dari seluruh tubuh, di mana ada infeksi, di mana ada luka, di mana perlu bantuan. Namun sistem limfatik tidak memiliki jantung sebagai pompa. Ia bergantung sepenuhnya pada gerakan tubuh dan kelancaran cairan tubuh untuk mengalir. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, sistem limfatik menjadi lambat, dan kemampuan sistem imun dalam mengenali ancaman pun menurun. Minum air hangat secara rutin membantu mempercepat pergerakan limfa, menjaga jaringan tubuh tetap bersih, dan mempercepat waktu reaksi sistem imun terhadap ancaman. Dengan kata lain, air hangat membantu mempercepat pengiriman pesan bahwa tubuh sedang butuh bantuan. 4. Meningkatkan suhu tubuh untuk melawan virus dan bakteri. Ketika kita demam, tubuh sebenarnya sedang memanaskan diri agar virus dan bakteri tidak bisa bertahan. Suhu tubuh yang lebih tinggi memperlambat replikasi virus dan meningkatkan efektivitas sel-sel imun. Minum air hangat memberikan kenaikan suhu tubuh ringan yang meniru proses ini secara alami tanpa membuat tubuh stres. Dengan suhu yang sedikit lebih tinggi, aktivitas imun meningkat, sel-sel pembunuh alami menjadi lebih aktif, dan produksi interferon, protein pelindung dari infeksi virus, meningkat. Efek ini tidak ekstrim, tetapi cukup untuk menjaga tubuh tetap siaga dan kuat, terutama ketika cuaca dingin, tubuh lelah, atau setelah bepergian. 5. Pencegahan harian tanpa efek samping. Berbeda dengan suplemen atau obat-obatan yang kadang memerlukan dosis tepat dan bisa menimbulkan efek samping jika berlebihan, air hangat adalah bentuk terapi pencegahan paling aman. Ia bisa diminum 2-4 kali sehari, kapanpun tubuh terasa lesu, tenggorokan mulai gatal, atau cuaca berubah. Efeknya bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis. Saat sahabat lansia membiasakan diri minum air hangat setiap pagi dan malam, tubuh pun mengenali rutinitas ini sebagai waktu untuk membangun pertahanan. Lama-kelamaan, tubuh akan merespons lebih cepat terhadap gejala awal penyakit. Kebiasaan ini juga membuat kita lebih sadar terhadap kondisi tubuh. Seseorang yang meluangkan waktu untuk duduk tenang dan menyeruput air hangat akan lebih peka terhadap sinyal tubuh. Ini penting karena deteksi dini adalah kunci dalam mencegah penyakit menjadi lebih parah. 6. Menjadikan air hangat sebagai perisai sehari-hari. Berikut beberapa momen terbaik untuk minum air hangat agar fungsi imunitas tubuh tetap optimal. Setelah bangun tidur, untuk mengaktifkan sistem detoks dan membuang sisa racun malam hari. Sebelum makan siang, untuk mendukung kerja sistem cerna dan menjaga kekuatan tubuh menjelang sore. Setelah aktivitas berat atau bepergian, untuk mengganti cairan tubuh dan melawan kuman yang mungkin terbawa dari luar. Sebelum tidur malam, untuk mengakhiri hari dengan kehangatan dan membantu sistem imun bekerja saat tidur. Air hangat bukanlah jaminan Anda tidak akan sakit, tapi ia adalah salah satu teman paling setia dalam menjaga pertahanan tubuh tetap kuat, terutama di masa tua di mana tubuh butuh kelembutan, bukan bentakan. Pada akhirnya, semua yang telah kita pelajari sejak bab pertama bermuara pada satu kesimpulan sederhana namun mendalam. Hal kecil yang dilakukan dengan konsisten jauh lebih kuat dari usaha besar yang hanya sesekali dilakukan. Segelas air hangat mungkin tampak sepele, tidak ada rasa, tidak berwarna, tidak harum. Tapi dalam keheningannya, ia membawa kekuatan tersembunyi. Kekuatan yang pelan-pelan memperbaiki, menenangkan, dan memperkuat tubuh kita dari dalam. Bagi tubuh yang telah bekerja selama puluhan tahun, menghadapi perubahan hormon, kehilangan elastisitas, dan penurunan fungsi organ, air hangat adalah teman terbaik yang tidak menuntut dan tidak menyakitkan. Selama 9 bab sebelumnya, kita telah menyelami betapa besarnya manfaat air hangat untuk tubuh lansia, dari melancarkan pencernaan, meredakan nyeri sendi, memperbaiki tidur, menjaga berat badan, menyeimbangkan gula darah, menjaga tenggorokan, hingga memperkuat sistem imun. Semuanya terjadi bukan karena air hangat itu ajaib, tapi karena tubuh manusia sesungguhnya sangat cerdas. Ia hanya butuh bantuan yang lembut dan penuh kasih. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya menjadikan ini sebagai kebiasaan? Karena sebagaimana kita tahu, membentuk kebiasaan di usia lanjut tidak mudah. Tubuh mungkin lelah, ingatan tidak lagi sekuat dulu, dan rasa malas mudah datang. Tapi justru disinilah kekuatan niat dan makna mengambil peran penting. 1. Jadikan air hangat sebagai momen kesadaran diri.
Alih-alih menganggap air hangat sebagai tugas yang harus dilakukan, anggaplah ia sebagai momen kecil untuk mencintai diri sendiri. Jadikan rutinitas minum air hangat sebagai waktu hening, tempat Anda berbicara pada tubuh, mengucap terima kasih atas seluruh perjuangannya selama ini. Tidak perlu berlama-lama. Cukup duduk di kursi favorit Anda, pegang cangkir dengan dua tangan, rasakan kehangatannya menembus kulit telapak tangan, lalu seruput perlahan. Dalam kesederhanaan itulah tubuh akan merasa dihargai. Dan tubuh yang dihargai akan lebih mudah bekerja sama untuk pulih dan menjadi lebih sehat. 2. Tautkan dengan kebiasaan yang sudah ada. Untuk membangun kebiasaan baru, sambungkan dengan kebiasaan lama yang sudah mapan. Misalnya, setelah bangun dan membereskan tempat tidur, langsung panaskan air. Setelah sholat subuh atau meditasi, siapkan air hangat. Setelah makan siang, minum air hangat sebelum rebahan. Sebelum tidur, jadikan air hangat sebagai penutup hari. Dengan begitu, tubuh akan mulai mengenali ritme baru itu sebagai bagian dari hidup sehari-hari. Setelah beberapa minggu, kebiasaan ini akan berjalan otomatis, tanpa paksaan, tanpa drama. 3. Bawa nilai emosional di dalamnya. Kebiasaan bertahan bukan karena manfaat logisnya saja, tetapi karena makna yang melekat di dalamnya. Jika Anda melihat air hangat hanya sebagai pengganti teh atau kopi, maka semangatnya akan cepat pudar. Tapi jika Anda melihatnya sebagai cara untuk menghormati tubuh, menyambut pagi dengan syukur, dan mengakhiri hari dengan damai, maka kebiasaan itu akan tinggal lama di hati. Air hangat bukan sekadar cairan. Ia adalah pengingat bahwa hidup tidak harus keras untuk menjadi berarti. Bahwa penyembuhan bisa datang dari hal yang sederhana. Dan bahwa cinta kepada tubuh sendiri bisa hadir dalam bentuk paling hening. 4. Catat perubahan kecil yang terjadi. Kadang, manfaat tidak terasa langsung. Tapi tubuh selalu mencatatnya. Maka cobalah untuk memperhatikan perubahan kecil. Apakah buang air besar jadi lebih teratur? Apakah tidur malam jadi lebih nyenyak? Apakah sendi terasa lebih ringan saat bangun pagi? Apakah tenggorokan lebih nyaman saat udara dingin datang? Apakah kadar gula darah mulai lebih stabil? Catatan ini tidak harus tertulis. Bisa hanya dalam bentuk kesadaran saat merenung di sore hari. Ketika Anda menyadari bahwa tubuh mulai bekerja lebih baik, maka kebiasaan itu akan terasa semakin penting. 5. Ajak orang lain tanpa memaksa. Kebiasaan baik menjadi lebih kuat ketika dilakukan bersama. Jika memungkinkan, ajak pasangan, anak, atau bahkan tetangga lansia lain untuk mulai minum air hangat setiap pagi atau malam. Bukan dengan paksaan, tapi dengan cerita. Ceritakan perubahan yang Anda rasakan. Ceritakan bagaimana tubuh Anda mulai terasa lebih ringan, lebih bersih, lebih damai. Cerita ini bisa menjadi jembatan agar lebih banyak orang lansia tidak bergantung pada obat, tetapi mulai membangun hubungan baru dengan tubuh mereka. 6. Hargai prosesnya. Nikmati perjalanannya. Dalam dunia yang serba cepat, kita sering ingin hasil instan. Tapi tubuh, terutama tubuh yang menua, bekerja dengan cara yang berbeda. Ia pulih pelan-pelan. Ia menyerap perlahan. Maka bersabarlah. Jangan terburu menuntut hasil. Nikmati setiap tegukan. Rasakan kehangatannya. Percayalah bahwa tubuh mendengar, dan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih sehat. Sahabat lansia yang terkasih, kehidupan adalah perjalanan panjang yang dipenuhi oleh suka dan duka, tawa dan tangis, sakit dan sembuh. Tapi di akhir semua itu, kita menyadari bahwa hal yang paling bernilai bukanlah yang besar dan mencolok, tetapi yang sederhana dan tulus. Segelas air hangat adalah simbol dari itu semua. Kesederhanaan yang penuh makna. Ia tidak berteriak. Ia tidak pamer. Tapi diam-diam, ia merawat. Ia melindungi. Ia memeluk tubuh kita yang lelah. Ia menyentuh organ-organ kita yang tak pernah kita lihat. Ia membersihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Tanpa syarat, tanpa pamrih. Semoga, setelah Anda menyelesaikan seri ini, Anda tidak hanya mengingat manfaat air hangat secara teori, tetapi juga meresapi maknanya secara pribadi. Dan lebih dari itu, semoga Anda menjadikannya bagian dari hidup Anda, sebagai bentuk cinta kepada tubuh, bentuk syukur kepada Sang Pencipta, dan bentuk warisan sehat yang bisa ditularkan pada generasi setelah Anda. Karena hidup yang sehat, tidak selalu butuh obat. Kadang, cukup segelas air hangat, dan niat baik yang menyertainya.